Selamat datang di skytech.id. Kembali lagi bersama saya Ucup. Kali ini kita kedatangan sebuah laptop Intel Gen 11 lagi yang menurut saya ini sangat ringan. Kebetulan ini dari brand Lenovo, tapi kalian pasti penasaran seperti apa performanya dengan laptop yang tipis sekali. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channel skytech.id. Sekarang di depan saya sudah ada Lenovo Yoga Slim 7i Carbon. Untuk seri lengkapnya ini adalah 13 ITL5. Kita langsung ke bagian body dari laptop yang super ringan ini. Yang pertama kita langsung ke bagian cover. Ini terbuat dari bahan karbon yang sesuai dengan namanya, dan ada aksen yoga di bagian kanan atas dan Lenovo di bagian kiri bawah. Sedangkan untuk warnanya Lenovo mengklaim ini adalah warna Moon White. Kemudian untuk dimensinya ini 29 kali 20 cm dan ketebalannya ini 1,3 cm saja. Dan yang paling saya suka adalah untuk beratnya ini cuma 0,9 kg yang menurut saya ini ringan sekali. Dan untuk di bagian dalam ini terbuat dari bahan magnesium alloy. Selanjutnya untuk bezel ini sangat tipis sekali dan sudah ada webcam di bagian atas yang sudah dilengkapi dengan IR kamera atau infrared kamera. Lalu di bagian keyboard ini kira-kira menggunakan key travel 1 mm saja. Biarpun pendek tapi ini tetap nyaman digunakan dan sudah dilengkapi juga dengan backlight. Selanjutnya di bagian pojok kiri bawah di bodi dalam ini terdapat stiker Intel Core i7 Evo. Pasti kalian penasaran dengan performa dari Intel Core i7 Evo ini seperti apa. Nah, langsung saja kita ke bagian kiri dan kanan. Yang pertama di bagian kiri ini terdapat dua USB Type-C yaitu Thunderbolt Gen 4. Dan di bagian kanan ini terdapat sebuah tombol power dan ada input output audio. Yang terakhir ada USB Type-C 3.2 Gen 2. Setelah kita banyak sekali membahas body dari laptop ini, kita langsung beralih ke fitur yang dimiliki oleh Lenovo Yoga Slim 7i Carbon ini. Yang pertama adalah fitur Lenovo Vintage. Ini bisa kalian gunakan untuk menyeting mikrofon, kamera, atau mungkin kalian menyeting device kalian di sini untuk performanya seperti apa dan memantau performa dari laptop ini seperti apa. Selanjutnya juga ada fitur Dolby Atmos. Ini digunakan untuk menyeting audio, kalian gunakan untuk menonton film atau mendengarkan musik, sekalipun kalian gunakan untuk game juga bisa diatur di sini. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah keyboard. Nah, untuk keyboard ini sebenarnya ada fitur seperti pengaturan backlight, tapi yang cukup unik adalah ketika kita setting auto. Jadi ketika auto di tempat cahaya yang minim, backlightnya akan otomatis menyala, sedangkan saat untuk di cahaya yang terang sekali ini akan otomatis mati untuk backlightnya. Selanjutnya adalah IR kamera. Di sini kita bisa gunakan untuk login seperti ini, kita gunakan untuk face unlock. Kemudian di IR kamera ini berfungsi juga untuk software Glance by Mirametrix. Di sini berfungsi untuk keamanan dan kenyamanan saat kita pakai laptop ini, seperti presence detection. Ini berfungsi ketika kita meninggalkan laptop ini akan otomatis terkunci seperti ini. Ketika kita kembali, ini akan otomatis terbuka. Nah, untuk fitur selanjutnya di Glance ini ada Snap Window. Saat kita tahan klik di bagian title bar seperti ini, kita akan menoleh ke kiri, akan otomatis berpindah ke kiri. Sedangkan saat kita toleh ke kanan dengan menahan tombol title-nya, ini akan otomatis berpindah ke kanan. Di fitur Smart Pointer di sini ketika kita menoleh ke kiri, pointer akan otomatis pindah ke bagian kiri. Saat kita berpindah ke kanan, pointer akan mengikuti berpindah ke kanan juga. Sedangkan untuk Smart Display ini saat kita berada di hadapan laptop ini pas, layar di sebelah kiri kita atau mungkin kanan kita ini akan otomatis blur. Jadi untuk mungkin orang-orang yang akan melihat pekerjaan kita akan agak kesulitan. Untuk privacy guard ini di sini ketika ada
Seseorang yang mungkin melihat pekerjaan kita dari kanan atau kiri, ini akan ada pemberitahuan. Seperti contohnya ini ada teman saya di bagian kiri yang melihat pekerjaan saya, ini akan otomatis blur untuk layarnya. Fitur yang terakhir pada Glance by Mirametrix ini adalah Smart Player. Smart Player ini berfungsi saat kita memutar sebuah video, akan otomatis terpause saat kita meninggalkan laptop ini. Dan akan memulai kembali saat kita kembali. Langsung ke spesifikasinya. Yang pertama ini menggunakan prosesor Intel Core i7 1165G7. Sedangkan RAM ini menggunakan 16GB LPDDR4 dengan kecepatan 4200 MHz. Lalu untuk storage menggunakan SSD 1TB, PCIe, NVMe, dan VGA. Ini menggunakan bawaan prosesor yaitu Intel Iris Xe, yang kata orang ini performanya tidak kalah dengan laptop-laptop yang sudah menggunakan VGA tambahan. Nah, tapi kalian pasti akan penasaran seperti apa performa. Kita akan tes nanti di bagian uji performa. Langsung saja, untuk layarnya ini menggunakan 13 in dengan resolusi QHD yaitu 2560 x 1600. Untuk panel yang digunakan adalah IPS dan tingkat kecerahannya ini adalah 300 nits, 72% NTSC yang berarti ini adalah 100% sRGB. Selanjutnya untuk Microsoft Office Home Student sudah ada di dalamnya, sudah di bundling. Dan untuk harga ini di harga 19 jutaan. Untuk setiap pembeliannya kalian akan mendapatkan sebuah converter seperti ini yaitu Type-C to USB Type-A dan display. Ada HDMI dan VGA. Sedangkan untuk sleeve case kalian akan mendapatkan sleeve case yang seperti ini berwarna hitam. Saatnya kita melakukan pengujian performa pada laptop ini. Kita akan gunakan beberapa software editing dan juga game-game ringan. Yang pertama kita gunakan software Crystal Smart untuk menguji seberapa cepat SSD yang digunakan. Ini mendapatkan hasil read sebesar 3519 MB per second. Sedangkan untuk write-nya ini mendapatkan hasil 3009 MB per second. Nah, untuk pengujian selanjutnya kita gunakan Cinebench R20 mendapatkan hasil yaitu 1896 untuk satu kali tes. Lalu untuk looping sebanyak 10 kali ini mendapatkan angka di kisaran 1700-an. Untuk tes menggunakan software Blender ini kita lakukan untuk pengujian rendering 3 dimensi. Saat menggunakan CPU membutuhkan waktu 10 menit 23 detik saja. Sedangkan saat menggunakan GPU ini membutuhkan waktu 11 menit 58 detik. Tapi saat kita gunakan untuk render video 1 menit dengan resolusi 1080p ini mampu diselesaikan dalam waktu 47 detik saja. Sedangkan untuk penggunaan software 3D Mark kita mendapatkan hasil 1656 untuk pengujian menggunakan TimeSpy. Sedangkan saat menggunakan Firestrike ini mendapatkan hasil 4593. Game yang akan kita coba ini adalah Dota 2. Dan hasilnya ini mendapatkan sekitar 20-30 fps. Untuk settingannya kita bisa melihat di sini. Settingan yang kita gunakan ini adalah settingan high. Tapi hasilnya tetap lancar dan nyaman digunakan. Game selanjutnya yang kita gunakan adalah CSGO. Untuk hasil yang didapat ini sekitar 20-30 fps dengan settingan yang kita gunakan ini adalah settingan medium. Kita bisa lihat di sini. Settingan medium ini kita gunakan agar nyaman digunakan. Seperti ini bagian dalam dari Lenovo Yoga Slim 7i Carbon. Untuk motherboardnya ini cukup penuh dan juga ada baterai yang cukup besar di bagian bawah. Yang bisa di-upgrade ini hanyalah SSD saja. Untuk RAM ini sudah tidak bisa di-upgrade lagi karena sudah onboard. Sebelum kita memberikan penilaian pada laptop ini, kita akan sedikit menyimpulkan. Jadi laptop ini cocok untuk kalian para content creator atau editor yang membutuhkan laptop untuk bertemu dengan klien kalian. Karena mungkin ketika ada revisi dengan hasil pekerjaan kalian bisa langsung merevisi di laptop ini karena tanpa harus membawa laptop yang berat seperti laptop gaming. Kemudian untuk kalian para pembisnis atau bisnismen yang membutuhkan laptop dengan performa yang powerful tapi tetap ringan dan nyaman dibawa kemana-mana, ini adalah salah satu pilihan yang cocok.
Nah, kita langsung saja memberikan penilaian pada laptop ini. Jadi yang pertama adalah body dan desain. Kita akan berikan nilai 9 karena yang pertama beratnya yang tidak sampai 1 kg, kemudian tipis dan desain yang elegan, kemudian cantik dengan warna putih, dan tidak kalah ketinggalan juga adalah desain yang premium. Sedangkan untuk fitur kita akan memberikan nilai 9 juga karena fiturnya cukup lengkap, yaitu mulai dari pertama ada Lenovo Vintage, kemudian ada Dolby Atmos, dan yang tidak ketinggalan juga adalah Glance by Mirametrix yang sangat membantu untuk keamanan laptop ini. Jadi kita memberikan nilai 9, sedangkan untuk performa kita akan berikan nilai 8,5 karena performanya cukup powerful dengan tes-tes yang kita sudah gunakan tadi, seperti menggunakan editing video, render 3 dimensi, hasilnya juga memuaskan. Tapi menurut kalian laptop ini worth it atau tidak? Atau mungkin kalian juga memiliki pendapat yang berbeda? Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Jika ada kritik dan saran atau mungkin kalian ingin request next kita review apa atau mungkin compare apa, kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Lalu untuk link pembelian dan info lebih lanjut tentang produk yang sudah kita review, kalian bisa langsung temukan di kolom deskripsi. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel kita karena kita akan review lebih banyak lagi produk-produk seputar dunia IT. Jadi sekian dulu video dari saya Ucup, see you next video.